menjadi coach hari ini, Bu Irma? Bismillahirrahmanirrahim, saya siap. Alhamdulillah. Sebelum proses coaching hari ini ya Bu, izinkan saya untuk menginformasikan bahwa beberapa hal. Yang pertama, dalam proses coaching ini bukan menjadi penilaian atau menjudgment penilaian ke Bu Irma bahwa Bu Irma itu baik atau buruk, tetapi lebih ke peningkatan ke dalam diri kita itu sebagai coach Bu. Kemudian sebelum melakukan coaching di sini, saya akan menjelaskan ya Bu. Yang pertama, nanti saya akan amati sesuai dengan rubrik penilaian Bu. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur data atau belum. Yang kedua, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan juga coach itu merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Bu Irma, kompetensi apa yang akan Bu Irma kembangkan dalam coaching kita kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan hari ini yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif coach saya nanti, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus yang kedua, kompetensi mana yang spesifik yang akan dikembangkan oleh Bu Irma? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu. Terus yang ketiga, terakhir ini ya Bu, indikator bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Elma dalam proses coaching kali ini. Saya ingin coach saya nanti, Bu Bekti, ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Terima kasih ya Bu Elma atas waktunya. Demikian kegiatan terobservasi kali ini. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kesempatannya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bekti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elma. Apa kabar nih hari ini, Bu Bekti? Baik, alhamdulillah sehat. Bu Elma sehat? Alhamdulillah sehat juga ya. Nah, kita mau ngobrol sekitar 15 atau 20 menit nih ke depan. Apa yang akan Bu Bekti bicarakan di siang hari ini? Baik, di sini saya ingin menceritakan ke Bu Elma nih. Jadi ada hal yang memang menjadi unek-unek saya. Jadi saya ini kan guru kelas 6 ya, Bu Elma. Dan alhamdulillahnya diberikan siswa itu yang luar biasa, melebihi SPM ya, kan harusnya 28 siswa nih Bu Elma. Nah, ternyata saya mendapatkan 34 siswa Bu Elma. Nah, seperti itu nih. Jadi ada pada manajemen murid ini, murid saya nih, siswa saya yang melebihi seperti itu. Ya, baik. Nah, apa yang Bu Bekti harapkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya harapkan nantinya saya bisa mendapatkan pencerahan, saya bisa tercerahkan, kemudian saya bisa mendapatkan solusi dari yang masalah ini, yang unek-unek yang saya hadapi sekarang ini, Bu Elma. Baik. Tadi Bu Bekti menjelaskan bahwa ada permasalahan yaitu di kelas Bu Bekti ada 34 siswa sehingga kurang kondusif begitu ya Bu? Iya, betul. Dan manajemen kelasnya juga masih Bu Bekti merasa aman. Nah, Bu Bekti tadi mengharapkan bahwa Bu Bekti dapat menemukan solusi dari masalah Bu Bekti di pembicaraan kita. Kembali lagi, manajemen waktu yang seperti apa nih yang Bu Bekti kehendaki? Baik, Bu Elma. Jadi dengan 34 siswa itu bermacam-macam sekali, variatif ya. Dari ke-34 siswa, anak perempuan dan anak laki-laki, tentunya kita menemukan hal-hal yang berbeda-beda seperti itu, dari sifat latar belakang, kemudian tingkat kemampuannya seperti itu. Jadi saya ini ingin memanajemen waktu saya dalam mengajar agar anak-anak saya yang bervariatif itu bisa menemukan sendiri juga, karena memang sekarang kan pembelajaran kita memang harus berpihak pada murid ya Bu Elma. Jadi paling tidak nanti anak-anak ke-34 siswa saya itu bisa mereka menemukan sendiri cara mereka belajarnya itu seperti apa. Dengan saya nantinya akan
memberikan waktu kepada mereka. Saya sendiri juga harus manajemen waktu karena dari satu hari itu dari jam 7.15 sampai jam 12.15 itu saya harus manajemen waktu ke 34 siswa saya. Itu harus semuanya harus mendapatkan pelajaran, kemudian mendapatkan perhatian, mendapatkan hal-hal yang baru juga ya setiap harinya. Nah, itu yang masih saya bagaimana ya Bu Elma, jadi unek-unek itu saya harus gimana nih, harus dengan cara apa nih, seperti itu. Selain manajemen waktu, pasti nanti saya juga harus melakukan hal lain loh untuk menyelesaikan unek-unek ini loh. Ketiga 34 siswa ini harus semua mendapatkan hal yang sama, pulang juga mendapatkan pengetahuan yang baru, dan itu memang sungguh-sungguh masih menjadi dilema bagi saya Bu Elma, seperti itu. Betul sekali. Penjelasan dari Bu Putri ini memang pembelajaran itu harus berpihak pada murid, begitu ya Bu? Iya. Nah, tadi Bu Putri menjelaskan bahwa di kelas Bu Putri terdapat berbagai sifat latar belakang. Nah, itu sifat latar belakang yang seperti apa yang ada di kelas Bu Putri? Baik, dari anak perempuan dan laki-laki saja, hanya dari dua perbedaan saja, itu kita menemukan banyak sekali hal ya Bu Elma, maksudnya menemukan perbedaan, menemukan hal-hal yang bervariatif seperti sifat, mungkin ada yang manja, ada yang memang harus diperhatikan terus, terkadang juga ada yang mungkin diperhatikan merasa risih juga ada, seperti itu Bu Elma. Jadi memang saya memang harus memanajemen sebagai guru, manajemen waktu untuk anak-anak saya yang mungkin A, B, C, D sampai 34 siswa itu bagaimana nih saya harus bisa nih, seperti itu. Nah, jadi ini yang sedang saya rencanakan, planningkan, harus ada nih perubahan yang harus saya lakukan, seperti itu Bu Elma. Iya. Baik. Kalau di rentang angka nih Bu, 1 Iya. sampai 10 sekarang berada di rentang angka berapa Bu? Sangat memprihatinkan Bu Elma. Baik. Masih 5 karena memang untuk semester 1 ini sudah mau selesai ya Bu Elma. Tapi memang saya juga sedang berusaha untuk bagaimana nih anak-anak saya ini harus semuanya nih harus bisa saya kuasai, jadi harus dikendalikan. Maksudnya dalam arti bukan mengendalikan, memang anak pembelajaran berpihak pada murid nih, tapi paling tidak untuk guru itu kan memang harus menjadi pengendali, karena kalau tidak nanti anak-anaknya akan seperti apa nantinya, benar ya Bu Elma. Jadi tentangnya tuh di sini saya masih di level 5. Baik, coba bisa diceritakan lebih spesifik lagi tidak? Rentang 5 itu yang seperti apa? Baik, jadi anak-anak saya yang 34 itu ya Bu Elma, memang masih ada yang mungkin satu ya, masih banyak yang selalu absen, tidak berangkat sampai saya harus ke rumahnya memvisit, itu satu. Kemudian dua, mungkin terkadang 34 siswa ya, saya juga manusia biasa ya Bu Elma, jadi saya masih terkadang untuk kemampuan untuk memperhatikan mereka. Ke 34 itu terkadang saya sedang memperhatikan yang di sini, yang di sana mungkin rame, jadi saya harus lari ke sana, seperti itu. Jadi 5 ini rentangnya itu saya masih merasa bahwa saya masih kurang untuk manajemen kelas, manajemen waktu, dan manajemen siswa saya. Jadi kelima ini memang masih harus saya tingkatkan lagi nih Bu Elma, seperti itu. Nah, kemudian di angka berapa nih Bu Bekti yang diharapkan itu mencapai angka berapa dari 1 sampai 10? Baik, kalau saya tidak terlalu tinggi sekali ya Bu Elma, karena memang saya merasa insya Allah ini nih kemampuan yang mungkin nanti akan bisa saya raih. Kalau saya itu inginnya dari angka 5 ini saya bisa naik ke angka 8, seperti itu. Oke, harapannya Bu Bekti di angka 8 nih. Nah, bagaimana nih langkah Bu Bekti untuk mendapatkan angka 8 tersebut? Baik, untuk yang pertama nih, karena bervariasi sekali ya Bu Elma anak-anak kami gitu. Dari 34 itu saya menginginkan semuanya bisa ya, bisa, tapi itu tidak mungkin gitu, tapi paling tidak ada 75%, 80% itu anak-anak saya bisa sesuai dengan harapan saya. Jadi yang ingin saya lakukan nih, jadi ini harapan, dan sekali juga maksudnya saya sudah mengusahakan untuk saya lakukan. Jadi yaitu satu, dengan cara melaksanakan atau merancang pembelajaran yang aktif. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan model-model pembelajaran
yang mungkin bisa untuk langsung melakukan nih seperti itu. Jadi saya memberikan model pembelajaran yang bervariatif karena memang sesuai dengan yang sekarang ini. Jadi siswa-siswa itu harus bisa menemukan pembelajaran itu sendiri. Saya mengarahkan, kemudian mereka menemukan, oh ya ada beberapa anak saya kelompok-kelompokkan seperti yang kemarin, yaitu dengan RPP yang berdiferensiasi itu kita bisa menerapkan hal tersebut. Jadi anak-anak yang bervariatif itu bisa kita kembangkan, kemudian kemampuan mereka yang mungkin masih belum berpotensi nanti kita kembangkan kembali. Jadi mereka bisa menemukan sendiri, ini loh kemampuan saya dengan menggunakan metode ini, yang ini mungkin dengan metode ini, karena metode pembelajaran yang saya terapkan juga nanti akan bervariatif dan nanti anak-anak akan menemukan, oh ini yang paling baik nih bagi saya, yang ini bagi si A si B, seperti itu. Jadi nantinya mereka akan belajar dengan senang karena pembelajarannya juga dilakukan dengan gembira seperti itu. Nanti hasilnya saya harapkan bisa untuk lebih maksimal seperti itu. Wah, Bu Bekti sudah menemukan langkah-langkah baru, ternyata ini tidak tanpa disadari ya. Iya. Jadi ada dari Bu Bekti menyebutkan menggunakan model pembelajaran. Nah, itu tadi Bu Bekti juga menyebutkan dengan mengelompokkan siswa, kemudian membuat RPP diferensiasi, kemudian ada pembelajaran yang membuat gembira ini. Nah, tanpa disadari ini. Nah, rencananya mulai kapan nih Bu Bekti akan melaksanakannya? Baik, kemarin saya sendiri sudah merancang, tapi baru saya ungkapkan nih. Jadi kemarin baru saya, oh ya ini. Nah ini saya sudah merancang, sudah mengeluarkan nih di cerita kita ya Bu Elma, di percakapan kita. Saya besok banget harus menerapkan ini karena lebih cepat untuk lebih baik, karena ini sudah di akhir semester Bu Elma. Betul, iya, saya setuju nih, lebih cepat lebih baik. Iya. Nah, kemudian kira-kira siapa nih yang dapat membantu untuk melakukan hal tersebut? Baik, untuk yang pertama pasti saya tidak lupa pada atasan saya. Kita harus selalu berkomunikasi, kemudian kita juga harus selalu meminta izin ketika kita akan melakukan hal di sekolah, karena kita di sini juga memiliki atasan, yaitu saya akan berkolaborasi, berkonsultasi, diskusi dengan yang pertama kepala sekolah, kemudian yang kedua pasti dengan rekan sejawat, tentunya yang terdekat, yang untuk kelas tinggi mungkin karena saya di kelas 6 ya Bu Elma, untuk guru dan Pak Guru di kelas tinggi, nanti kemudian juga di kelas bawah juga ayo kita berkolaborasi. Kemudian yang terpenting lagi yaitu pada guru mapel. Nanti guru mapel itu memang saya minta tolong sekali, karena untuk budi pekerti itu pasti anak-anak tuh akan lebih tambah untuk mereka manut ketika ada di pelajaran PAI seperti itu. Nanti ada Bu Nur Faiza, kemudian nanti ada Pak Boni juga kan. Kalau pas di luar anak-anak gembira kalau BCOK, jadi nanti mereka bisa diberi semangat untuk oke lah, ayo kalian harus semangat terus nih, seperti itu. Jadi ada motivasi dari semua rekan guru seperti itu ya. Luar biasa sekali nih. Bu Bekti akan kolaborasi dengan guru kelas tinggi, kelas rendah, rekan sejawat, kepala sekolah, dan guru mapel yang berjumpa dan Pak Boni begitu ya. Nah, menurut Bu Bekti, kendala yang mungkin terjadi untuk program Bu Bekti ini untuk menggunakan model pembelajaran itu, kira-kira ada kendala atau tidak namanya? Baik, pasti ada ya Bu Elma, kendala itu pasti ada. Yang pertama mungkin dari diri saya sendiri ya, untuk manajemen waktu itu memang kita sendiri mengakui bahwa guru juga kita juga harus selalu memperbaiki gitu kekurangan kita dalam manajemen waktu. Yang kedua yaitu dengan adanya banyak sekali murid saya, pasti nanti kendala akan datang, tapi bagaimana caranya nanti saya harus mencari solusi untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut Bu Elma. Baik, nah tadi Bu Bekti akan mencari solusi. Nah, misal tadi ada dua kendala yang Bu Bekti sebutkan ya. Tadi ada manajemen waktunya Bu Bekti sendiri dan murid yang banyak. Baik, Itu bagaimana kalau misalnya itu terjadi dan apa yang akan Bu Bekti lakukan? baik. Kalau yang pertama untuk diri saya sendiri pasti Bu Elma, saya akan lebih mendisiplinkan agar saya bisa manajemen waktu dengan baik sehingga saya bisa mengajar yang utama
pertama kepada anak-anak saya yang luar biasa banyaknya itu melebihi SPM. Yang kedua yaitu dengan cara saya juga harus bisa membagi waktu antara saya tugas utama kemudian tugas tambahan saya di sekolah juga, mungkin juga di rumah seperti itu. Kalau untuk anak-anak itu nanti solusinya ya akan saya kelompokkan seperti itu Bu Elma. Jadi untuk dikelompok-kelompokkan karena saya rasa untuk pengelompokan itu nanti kita akan lebih mudah karena nanti kelompok besar bukan individu siswa seperti itu. Baik, tadi Bu Putri mengatakan mendisiplinkan diri. Ya, ini saya tertarik sekali. Baik, Apa itu mendisiplinkan diri yang akan Bu Putri lakukan, lebih spesifik lagi apa itu mendisiplinkan diri yang Bu Putri oh maksud? yang pertama untuk berangkat sekolah nih, untuk berangkat kita ke tempat kerja insya Allah akan lebih saya disiplinkan waktunya. Kemudian masuk ke kelas, untuk masuk ke kelasnya, kemudian untuk istirahat, mungkin waktu istirahat, kemudian waktu kepulangan itu akan saya disiplinkan lagi. Yang terutama saya utamakan di diri saya sendiri dulu, kemudian akan saya terapkan ke murid-murid saya. Seperti itu Bu. Baik, selain itu progresnya nih mau seperti apa ke depannya Bu Putri? Untuk progres itu yang saya inginkan ya pasti semuanya progresnya inginnya berhasil ya, dari yang tadi di level 5 ingin langsung ke level 8 tapi itu pasti prosesnya panjang, tapi saya percaya progres yang saya lakukan yang pertama tadi untuk kolaborasi sudah, manajemen waktu, mendisiplinkan diri, kemudian mulai seperti itu. Luar biasa. Nah, siapa nih yang akan bertanggung jawab nantinya Bu Putri dalam progres Bu Putri ini? Yang bertanggung jawab pastinya harus saya diri sendiri saya dulu ya, harus saya sendiri, kemudian teman-teman yang saya ajak kolaborasi, kemudian yang bertanggung jawab pasti Bapak Kepala Sekolah, kemudian juga murid, karena murid yang langsung berhubungan dengan saya nantinya, guru dan murid seperti itu. Perasaan Bu Putri ini seperti apa setelah kita ngobrol ini? Luar biasa, plong seperti yang tadinya seperti kayak apa nih yang masih di sini nih, apa nih yang masih di dada nih nyesek nih. Alhamdulillah sekarang udah plong, sudah tercerahkan, sudah ada solusi yang ternyata oh saya bisa ya untuk mencari solusi, cuma mungkin memang butuh teman untuk bercerita seperti itu. Terima kasih Bu Elma. Sama-sama. Terima kasih juga dari Bu Putri. Alhamdulillah untuk setelah proses obrolan kita ini apa yang Bu Putri dapatkan nih? Baik, yang saya dapatkan satu, alhamdulillah saya merasa perasaannya tuh bisa gembira loh Bu, senang. Yang tadinya saya aduh ini seperti ini nih. Yang kedua mendapatkan solusi dari masalah saya sendiri. Kemudian yang ketiga semangat untuk saya bisa mengimplementasikan apa yang tadi saya sudah ceritakan ke Bu Elma, rencana saya, rencana dan planning saya. Seperti itu Bu Elma. Berarti Bu Putri sudah menemukan belum? Sudah menemukan sekali ya, perasaan sudah gembira, menemukan solusi dan semangat baru untuk kedepannya melangkah, merefleksikan, mengimplementasikan hal-hal yang nantinya sudah saya rencanakan yang tadi kita obrolkan. Begitu Bu Elma. Alhamdulillah. Kalau sudah selamat bertemu kembali nanti setelah Bu Putri melakukan progresnya mungkin besok Bu Putri akan lakukan ya. Mungkin besok setelah pulang sekolah ya Bu Putri. Saya ingin mendengar cerita dari Bu Putri ini setelah melakukannya, apakah ada kendala atau bagaimana nanti. Baik, siap. Tolong ceritakan kepada saya. Siap Bu Elma, terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Bu Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elma. Ya Bu Elma sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke pasca observasi ya Bu Elma. Bu Elma tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Bakti. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator pencapaian yang Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tinta, menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dari Bu Putri dan tanggung jawabnya, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching yaitu Bu Putri untuk menceritakan masalahnya dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan itu. Oke Bu Elma, menurut saya sebagai observer, Bu
Elma sudah oke, proses coachingnya dari Bu Elma dan Bu Bekti berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Juga Bu Elma juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Bekti, sehingga Bu Bekti menemukan solusi atas permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir Ibu untuk Bu Elma sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, Ibu Irfa, saya ingin lebih memahami lagi nih proses Tirta seperti apa, kemudian sehingga nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu Elma. Semoga kita kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya Bu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.